Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Informatika B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diska Nur Fadilah dengan NIM 2311034. Saya Maria Alfiani Siki dengan NIM 2311061. Saya Rosa Helmalina Putri dengan NIM 2311041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang akan kami jelaskan pada video presentasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan website yang kami bangun bernama Toko Los Bugis. Website ini merupakan toko bunga online yang memungkinkan pengguna untuk membeli bunga segar langsung dari toko dengan cara yang mudah dan praktis. Dalam pengembangannya, kami menerapkan prinsip Object Oriented Programming atau yang sering disebut dengan OOP untuk mempermudah pengelolaan dan pengembangan website ke depannya. Yang pertama, tujuan penerapan OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang memfokuskan pada objek dan interaksi antar objek tersebut. Salah satu alasan utama kami menggunakan OOP dalam pengembangan website ini adalah untuk memastikan bahwa kode dapat dipelihara dengan lebih mudah, efisien, dan scalable. Dengan menggunakan OOP, kita dapat membagi kode ke dalam kelas-kelas terpisah, yang setiap kelasnya menangani fungsionalitas yang berbeda dari aplikasi ini. Dengan pendekatan ini, setiap komponen dari website dapat dikembangkan, diuji, dan diperbaiki secara independen tanpa saling mengganggu bagian lainnya. Yang kedua, struktur OOP yang digunakan. Website ini terdiri dari dua kelas utama yaitu produk dan cart yang mengatur logika terkait produk dan keranjang belanja. Kelas-kelas ini bekerja bersama untuk mengelola data dan interaksi yang terjadi pada website. Kelas produk. Fungsi kelas produk bertanggung jawab untuk menyimpan informasi tentang produk yang tersedia di toko bunga. Setiap objek dari kelas ini menyimpan atribut-atribut seperti nama produk, harga, gambar, dan deskripsi produk. Metode render produk, yakni salah satu metode utama dalam kelas produk adalah render produk. Metode ini bertugas untuk menghasilkan HTML yang diperlukan untuk menampilkan produk pada halaman website. Dengan menggunakan metode ini, setiap produk dapat ditambahkan ke dalam halaman tanpa perlu menulis ulang kode HTML secara manual. Contoh, misalnya jika saya ingin menambahkan produk baru ke toko, saya hanya perlu membuat objek baru dari kelas produk dengan data yang sesuai. Nama, harga, gambar, deskripsi, dan website akan otomatis memperbarui tampilan produk tersebut. Class chart. Fungsi kelas yakni class chart menangani keranjang belanja. Kelas ini menyimpan daftar produk yang telah ditambahkan ke keranjang, menghitung total harga dari semua produk di dalam keranjang, serta menangani penghapusan produk jika diperlukan. Metode add item dan remove item. Metode add item memungkinkan pengguna untuk menambah produk ke dalam keranjang, sementara remove item memungkinkan pengguna menghapus produk dari keranjang. Setelah penambahan atau penghapusan, kelas ini juga memperbarui tampilan keranjang secara otomatis. Metode get total, yakni metode ini menghitung total harga semua produk dalam keranjang dan menampilkan hasilnya di halaman. Contoh, ketika seorang pengguna menambahkan produk ke keranjang, metode add item akan dipanggil untuk memasukkan produk ke dalam daftar keranjang. Kemudian, website akan menghitung total harga dan memperbarui tampilan agar pengguna dapat melihat jumlah yang harus dibayar. Yang berikut fungsionalitas website. Website ini memiliki beberapa bagian utama yang berfungsi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pengguna. Navbar atau navigasi. Bagian ini berfungsi sebagai menu utama yang memudahkan pengguna berpindah antara halaman-halaman penting seperti beranda, menampilkan pesan selamat datang dan tombol untuk mulai berbelanja. Produk menampilkan daftar produk yang tersedia untuk dibeli. Keranjang menampilkan produk yang sudah ditambah ke keranjang. Tentang memberikan informasi lebih lanjut tentang toko. Kontak menyediakan formulir untuk pengguna menghubungi toko. Hero section, di bagian ini pengguna disambut dengan sebuah banner besar yang mengundang mereka untuk mulai berbelanja bunga. Terdapat tombol yang mengarahkan pengguna langsung ke bagian produk. Produk, bagian ini adalah tempat produk-produk ditampilkan dengan gambar, nama, deskripsi, dan harga. Setiap produk dilengkapi dengan dua tombol. Tambah ke keranjang, pengguna dapat menambah produk ke dalam keranjang belanja, dan tambah ke wishlist. Jika pengguna ingin menyimpan produk untuk dibeli nanti, mereka bisa menambahkannya ke wishlist. Semua produk yang ditampilkan di website ini dikelola dengan menggunakan objek produk
yang membuat pengelolaan produk menjadi lebih efisien. Misalnya, jika ada produk baru yang ingin ditambahkan, cukup membuat produk baru dan produk akan otomatis muncul di halaman. Keranjang belanja. Pengguna dapat melihat semua produk yang telah mereka tambahkan ke dalam keranjang. Di bagian ini, mereka dapat melihat daftar produk yang ada di keranjang, total harga dari produk-produk dalam keranjang, tombol untuk melanjutkan ke proses checkout. Kelas share mengatur fungsionalitas ini. Setiap kali pengguna menambah atau menghapus produk di keranjang, tampilan akan diperbarui secara otomatis tanpa perlu memuat ulang halaman. Tentang kami, bagian ini menjelaskan lebih lanjut mengenai toko bunga, termasuk misi toko dan pengalaman yang dimiliki, menyediakan bunga segar berkualitas tinggi. Kontak kami. Hubungi kami. Pengguna dapat mengisi formulir untuk mengisi pesan atau pertanyaan kepada toko. Formulir ini menggunakan input teks untuk nama, email, dan pesan pengguna. Selanjutnya, interaksi pengguna. Interaksi pengguna dengan website ini dirancang untuk sesederhana mungkin. Yang pertama, pilih produk. Pengguna memilih produk yang ingin dibeli dan menambahkannya ke dalam keranjang belanja. Selanjutnya, lihat keranjang. Setelah menambahkan produk, pengguna dapat memeriksa produk yang ada di keranjang dan melihat total harga yang harus dibayar. Selanjutnya ada checkout. Ketika siap untuk membeli, pengguna dapat menekan tombol checkout yang akan mengonfirmasikan pesanan dan mengosongkan keranjang. Selanjutnya, keuntungan menggunakan OOP. Dengan menerapkan OOP dalam website ini, beberapa keuntungan yang didapatkan antara lain ada modularitas, yaitu website ini terdiri dari bagian-bagian yang terpisah dan dapat bekerja secara independen. Misalnya, perubahan pada kelas produk tidak akan mempengaruhi kelas cart. Ada juga reusability, yaitu kelas yang sudah dibuat dapat digunakan kembali untuk menambah fitur atau produk baru tanpa perlu menulis ulang kode dari awal. Misalnya, kita dapat memperluas kelas produk untuk menambahkan kategori produk atau diskon. Ada pemeliharaan mudah, yaitu jika ada bug atau kesalahan, kode yang modular dan terorganisir dengan baik memungkinkan kita untuk memperbaikinya dengan lebih cepat. Kelas-kelas yang terpisah memudahkan dalam menemukan sumber masalah. Dan yang terakhir, kesimpulan secara keseluruhan. Website toko Las Bouquets yang saya buat ini memberikan pengalaman berbelanja bunga secara online dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Dengan penerapan prinsip OOP, website ini menjadi lebih mudah dikelola, terstruktur dengan baik, dan siap untuk diperluas dengan fitur baru di masa depan. Struktur OOP juga memungkinkan pengelolaan data produk dan keranjang belanja yang lebih efisien, membuat website ini scalable dan siap berkembang. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan saya mengenai penerapan OOP dalam website ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.